Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini Sabrin cerita mau tepatin janji karena dulu sempat bikin survei kecil-kecilan tentang seberapa banyak orang yang tahu minat dan bakat mereka sendiri. Kita dapat tes bakat ini dari kajian Rumil Al-Hilya lewat Dr. Aisyah Dahlan CHT. Kata beliau ini adalah tes sederhana untuk mengetahui bakat dan ini disusun oleh Pak Adi Gunawan. Kita nggak tahu ya yang mana Pak Adi Gunawan, yang penting kita dapatnya dari Ibu Aisyah Dahlan lewat kajian Rumil Al-Hilya. Langsung aja caranya. Ada 32 pertanyaan di sini yang kalian akan jawab dengan angka saya banget atau saya tidak bisa sama sekali gitu. Antara 2 sampai 4 saya bisa, sedang, atau saya sangat bisa, atau yang kelima yaitu ini pernyataan saya banget gitu, atau ini nih gue banget lah. Pokoknya antara 0 sampai 5 adalah rentang jawaban, di antara tidak bisa sama sekali sampai saya sangat lihai sekali. Oke? Siapin pensil sama pulpen atau alat tulis lainnya yang ada di sekitar kalian, atau di handphone boleh, di komentar juga boleh, silakan, asal kalian bisa ngerti apa yang kalian tulis. Udah, langsung aja ya. Mengenal diri sendiri, mengenal passion atau minat dan bakat diri sendiri. Oke? Siap. Nomor 1, atau kalau mau lebih mudah kalian tulis dulu 1, 2, 3 sampai 32. Oke? Aku kasih waktu 5 detik untuk nulis 1 sampai 32, menyusun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Langsung ke pernyataan pertama. Nomor pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Contohnya itu misalnya kalau aku dulu sangat suka bongkar mainan kayak mobil-mobilan, atau aku lihat dalamnya dan ada kepuasan sendiri karena kita kayak mencoba hal yang kita penasaran gitulah. Di pernyataan ini aku kasih nilaiku 4. Nomor 2, saya dapat dengan mudah mengenali arah. Saya sangat mudah mengenali arah. Kalian berapa nilainya? Bisa banget atau nggak bisa sama sekali? 0. Aku di sini, pernyataan aku di sini nilainya 3 karena kadang agak lemot gitu, kadang juga 3. Saya punya kemampuan membantu perselisihan di antara teman. Kalian bisa, tidak bisa, sangat sering, atau ini keahlian gue gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Saya dapat mengingat dengan mudah kata atau lirik dalam lagu. Ya, insya Allah saya sangat suka dengan lagu-lagu, jadi aku kasih di pernyataan ini angka 5 karena ini adalah kesukaanku sekali. Oke, sudah. Nomor selanjutnya, nomor 5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Kadang ya kalau aku kadang ada lemot, kadang juga cepat. Jadi aku kasih pernyataan ini nilai 3. Nggak tahu kalau kalian. Nomor 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Ya, saya banget juga itu. Karena kalau sekaligus kadang suka stres sendiri. Makanya sebenarnya mending mengerjakan sesuatu itu step by step. Karena kalau misalnya semua yang ada adalah kita stres dan enggak sama sekali dikerjakan, dan itu
enak banget kan, tinggal tidur. Nomor 7, saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Yes, I really know myself well. Jadi aku kasih pernyataan ini angka 5. Ini aku kenal banget aku sendiri. Nomor selanjutnya, nomor 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Udah kelihatan terus ya. Nomor 9, sudah. Nomor 9, sekarang saya mudah belajar dengan cara mendengar ceramah dan diskusi. It's my favorite. Jadi aku kasih angka 5. Nomor 10, saya merasakan perubahan mood saat mendengar musik. Ya, aku selalu merasakan perubahan mood saat mendengar musik. Jadi aku kasih angka 5. Kalian berapa? Nomor 11, saya menikmati puzzle, TTS, dan permainan yang melibatkan logika. Aku suka banget dari kecil, jadi aku kasih nilai 5 pernyataan ini. Nomor 12, dalam belajar, diagram, grafik, dan flowchart penting bagi saya. Ya. Kalau nggak ada data, kita mau ngomong tentang apa kan? Jadi aku kasih 5 juga. Kalian mungkin ada yang nggak peduli data dan lebih tahu kenyataannya, itu terserah nilainya berapa dari pernyataan ini. Nomor 12, dalam belajar diagram, maaf. Nomor 13 sih. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang sekitar. 14, saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Jadi nggak ada yang harus di ini ya, ini jelas banget. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Saya kasih 3 karena kadang aku butuh teman untuk diskusi, butuh teman untuk bertanya gitu, nggak bisa diam aja bertanya pada diri sendiri dan rumput yang bergoyang. Siapa yang mau jawab kan ya? Yang nomor 15 sekarang, oke. Saya senang memelihara atau menyukai hewan dan tanaman. Aku kalau tanaman yes, kalau hewan not yet, bukan no, oke? Karena aku kemarin baru belajar dari anakku sendiri untuk ngelus kucing dan itu perjuangan banget. Dari kecil aku sangat takut sama binatang. Jadi aku kasih nilai diriku sendiri di pernyataan ini 2. Nomor selanjutnya. Nomor 16. Saya harus melihat manfaat yang saya dapatkan sebelum belajar sesuatu. Yes, of course. We have to know what's the goal of what we learn. Because ini bakal nyita waktu, nyita tenaga, nyita pikiran. Kalau kita nggak punya tujuan berarti ya untuk apa gitu. Jadi aku kasih nomor ini, kasih pernyataan ini jawabannya 4. Karena kadang aku juga nggak bisa lihat semuanya punya tujuan yang jelas kan ya. Nomor 17, saya membutuhkan privasi dalam bekerja dan berpikir. Yes, it's totally me. Jadi aku kasih nilai di pernyataan ini 5. Selanjutnya, nomor 18. Saya mendengarkan musik dan saya tahu alat musik apa yang digunakan. Ya. Aku insya Allah tahu. Karena aku suka banget explore suara-suara dari alat musik. Jadi aku kasih angka 5 untuk pernyataan ini. Nomor 19. Saya dapat dengan mudah mengingat kembali kejadian yang saya alami. Saya nggak 5 itu ya, 4 karena kadang aku lupa juga sedikit lah. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Iya, aku kasih pernyataan ini 5. Kalian berapa? Udah?
Nomor 21. Saya punya perbendaharaan kata yang luas dan dapat menjelaskan dengan baik menggunakan kata-kata tersebut. Oke, nilaiku di sini 3. Jadi sedang-sedang saja. Nggak terlalu bisa juga nggak mentok-mentok amat gitu ya. Nomor 22. Saya suka mencatat. Yes, I really love writing. Mau nulis catatan kaki kek, mau nulis catatan diary kek, I always love writing dimanapun. Nomor 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Ya, aku juga dulu sempat ikutan olahraga ekstrakurikuler olahraga basket karena saking gak bisa diemnya dan aku butuh pelampiasan secara fisik. Oke, nomor 24. Saya mengerti pola dan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam sebuah pengalaman atau kejadian. Ya, ini adalah tuntutan kehidupan. Kita bakal belajar dari pengalaman kita sendiri kan. Jadi aku kasih nilai untuk pernyataan ini 5. Kalian berapa? Sama nggak? Nomor 25. Saya mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok. Dan aku ini sedang-sedang saja. Kadang kalau lagi mood gak mau diganggu, ya berarti aku kerjain sendiri. Kalau misalnya aku lagi moodnya pengen ditemenin, ya aku cari orang lain. Jadi aku kasih nilai 3 untuk pernyataan ini. Oke. Nomor 26. Aduh, sebentar lagi nih ya. Nomor 26, saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Saya kasih 5 di pernyataan ini karena saya pernah merasakan bagaimana hidup dan mengatur pola kehidupan di rumah sakit. Jadi aku gak mau keulang dan ya sekarang aku jadi mengerti bagaimana memperlakukan badan kita sendiri, memulai pola makan yang baru, memulai pola makan yang baik, yang gak zolim sama badan sendiri, dan gak usah nunggu masuk rumah sakit dulu. Ketahui dari saat kita sehat. Oke. Nomor 27 selanjutnya ya. Saya tanggap dan jeli. Seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Nah, kalau aku kasih nomor 4, kasih nilai 4 di pernyataan ini karena kadang aku juga suka banget melewatkan hal-hal yang sebenarnya itulah substansi sebuah kalimat atau apa ya. Jadi kadang kalau bahasa iklannya itu kurang air mineral gitu ya. Karena ya emang susah banget kalau nggak fokus ya mana bisa gitu untuk jeli terhadap sesuatu. Oke, sekarang nomor 28. Saya mudah gelisah. Kedai cicing mun bahasa Indonesia mun bahasa Sunda namanya. Ya, dan itu aku banget dulu ya. Sekarang sudah sedikit agak jaim karena punya anak. Jadi aku kasih pernyataan ini angka 3. Jadi sedang saja. Kalau diperlukan ya aku bisa oces bersama anak-anakku. Tapi kalau enggak ya diam aja seperti Putri Solo. Nomor 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, kadang. Jadi aku kasih pernyataan ini angka 3. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Dulu itu aku sempat nulis puisi atau nulis lirik lagu iseng gitu, tapi nggak pernah jadi. Jadinya sebuah diary aja, catatan yang ya, menghibur diri ketika kita baca di masa depan. Nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Aku nggak sama sekali suka sama angka, tapi kalau memecahkan teka-teki angka kadang aku suka. Jadi nggak benci amat gitu, tapi nggak bisa
amat juga, jadi aku kasih nilai pernyataan ini 2. Falsnya dulu. Nomor 32 akhirnya. Di nomor 32 ini pernyataannya itu saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasar kondisi alam. Mendung ya, wapi hujanan, belum tentu juga. Seperti saya. Jadi saya sangat buruk dalam membaca perakiraan cuaca. Saya kasih jawaban pernyataan ini angka 2 juga. Oke. Setelah semuanya dijawab 32 pernyataan, pindahkan hasil angka soal tersebut ke bawah sini. Oke. Jadi sekarang tulis menjadi sebuah kolom dari angka 1 sampai 8. Jadi itu aku bakal kasih nomor berapa aja yang dijumlahin untuk menentukan jumlah dari kecerdasan apa yang dominan di dalam diri kita. Oke. Nomor 1 tulis aja dulu. Oke. Nomor 1 ini. Nomor 5, 9, 21 dan 22 jumlahkan. Itu adalah nilai kecerdasan linguistik kita. Nomor 5, 9, 21, 22 jumlahkan, dan itu adalah nilai kecerdasan linguistik kita. Oke. Nomor 2. Nomor 2 ya sekarang. Nomor 2. 6, 11, 24, dan 31 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan matematika dan logika kita. Nomor 3. Pindah nih ya, pindah baris. Nomor 3. 2, 12, 19, dan 27 jumlahkan, dan itulah nilai kecerdasan visual dan spasial kita. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Pernyataan 4, 10, 18, dan 30 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan musik kita. Begitu. Nah, nilai nomor 3, 8, 13, dan 25 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan interpersonal kita. Interpersonal itu antara kita dengan orang lainnya. Nah, nomor 6, baris ke-6 sekarang. Pernyataan 7, 16, 17, dan 29 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan intrapersonal. Kalau intrapersonal katanya kecerdasan mengenal diri sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita, kita tahu. Nah, itu intra. Kalau inter kan antar kita, berarti orang lain dan kita. Kita dengan orang lain. Nah, begitu saudara-saudara. Intra dan inter beda ya. Nomor 7 sekarang. Baris ke-7. Pernyataan 1, 14, 23, 28 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan kinestetik kita. Kinestetik nah yang tadi dari cicingnya. Sangat menikmati kegiatan fisik itu. Kecerdasan kinestetik namanya. Nomor 8 yang terakhir ini. Kecerdasan naturalis ini. Nilai nomor 15, 20, 26, dan 32 jumlahkan. Itulah nilai kecerdasan naturalis kita. Oke. Nah, sekarang silakan dijumlahkan nilai-nilai yang tadi. Lalu totalkan. Nah, jadi semua orang itu kalau kata psikolog, gak tahu psikolog yang mana, yang penting aku dapat dari kajian yang selama 3 jam itu aku rangkum di sini. Katanya semua orang punya 8 sekaligus kecerdasan, dan itu ada yang dominan, ada yang rendah. Oke, jadi nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang gak berguna, semuanya berguna tapi punya kecerdasan yang berbeda. Oke. Nah, udah, silakan kalau sudah mendapatkan nilai ke-8 nilai kecerdasan tadi, urutkan dari yang paling tinggi
sampai ke yang rendah. Kecerdasan apa yang paling tinggi? Kecerdasan yang kedua, ketiga, keempat, sampai kecerdasan yang ke-8. Dari mulai kecerdasan linguistik sampai naturalis, kalian udah tahu. Kalau sudah mendapatkan nilai, sudah ditotalkan kecerdasan mana yang paling tinggi dan sampai ke yang paling rendah, kita bahas kecerdasan yang paling bawah. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak disarankan untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan paling bawah di nilai, misalnya nomor 1 sekarang ya. Orang yang memiliki kecerdasan paling bawah di bidang matematis dan logika tidak usah jadi finance, jadi nggak akan menikmati pekerjaan yang dia lakukan gitu. Oke, yang nomor 2, kecerdasannya yang paling bawah di bidang naturalis. Kecerdasan paling bawahnya naturalis disarankan untuk tidak usah jadi chef, tidak usah punya tanaman, tidak usah nanam hidroponik atau memelihara binatang. Yes, aku itu punya kecerdasan naturalis rendah ternyata, meskipun dulunya aku sekolah di sekolah pertanian. Nomor 3, kecerdasan paling bawahnya kinestetik, disarankan untuk tidak usah belajar tari-tarian atau menjadi guru olahraga, nggak usah. Kalau kita udah tahu kita nggak minat sama hal-hal yang berbau kinestetik, udah, that's not my own way. Nah, yang kecerdasan paling bawahnya linguistik, tidak usah jadi motivator, tidak usah jadi customer service. Untuk info, wanita itu punya kemampuan untuk berbicara perharinya 20.000 kata per hari. Kalau untuk wanita yang kategori pendiam, dia punya kekuatan punya kapasitas bicaranya 16.000 kata per hari. Itu wanita pendiam ya. Dan untuk pria hanya 7.000 kata per hari. Oke, jadi perempuan itu emang semuanya, hampir semua cerewet, nggak usah komplain lagi, udah dari sananya. Ini kan pasti ada bukti ilmiahnya gitu loh. Nah, sekarang kecerdasan paling bawahnya intrapersonal, disarankan untuk tidak usah memaksakan diri membuat novel atau membuat tulisan-tulisan ya. Sekarang kan banyak tuh status-status yang bikin orang berselisih, bikin orang jadi gelisah gitu. Karena kalau udah tahu kekurangan kita di bidang intrapersonal, kita nggak kenal diri kita sendiri, lebih baik menjaga, lebih baik tidak mengambil resiko sama sekali ya. Intrapersonal ya barusan. Sekarang yang kecerdasan paling bawahnya di musikalis, disarankan untuk tidak usah mimpi punya toko musik dan segala hal yang berbau musik, tidak usah memaksakan. Sekarang yang kecerdasan paling bawahnya di interpersonal, disarankan untuk tidak usah jadi public relation. Jadi itu hal yang bersifat menyatukan dua kubu. Kalau interpersonalnya buruk ya berarti dia harus lebih banyak effort untuk menghadapi. Kalau misalnya dia terlanjur terjun di public relation dengan keadaan interpersonal yang buruk, ya berarti dia harus lebih banyak ikhtiar untuk mengimbangi apa yang ada di dalam dirinya sebagai kekurangan itu. Nomor 8 yang terakhir, kecerdasan paling bawahnya di visual dan spasial, disarankan untuk tidak usah menjadi desainer, memadu-madankan baju atau memadu-madankan interior rumah. Itu kayaknya nggak akan kebayang atau lebih sulit jika seseorang itu punya visual dan spasialnya rendah gitu ya. Daya imajinatifnya juga rendah, dan kalau misalnya sudah terlanjur juga ya, kalau mau
memberikan effort lebih ya silakan. Barusan kan kecerdasan yang paling bawah, sekarang kita bahas yang kecerdasannya paling tinggi atau paling atas. Oke, yang nomor 1, yang kecerdasan matematis dan logikanya tinggi disarankan. Nah, ini disarankan, bukan tidak disarankan ya, tapi disarankan untuk bekerja di bidang akuntansi, hitung-hitung gitulah, teknologi, hukum, mesin, pengacara, analisa, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika, programmer, komputer, dokter, peneliti, riset, dan banker. Yang nomor 2 ini yang kecerdasan paling atasnya di linguistik, boleh dan disarankan untuk bekerja di bidang jurnalisme, debat, menulis. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik dan intrapersonal, itu bisa menjadi penulis, penerjemah, menyampaikan cerita, atau jadi public relation juga bisa, guru, trainer, pengacara, dan marketing person juga bagus banget. Kalau yang punya kecerdasan linguistik tuh manfaatkan ya, daripada dipakai untuk ngegibah gitu. Lebih baik ini kita udah tahu potensi kita apa, jadi ya mari kita manfaatkan apa yang sudah Allah titipkan untuk jadi manfaat buat kita dan orang lain. Oke, nomor 3 ini kecerdasannya yang kecerdasan paling atasnya di intrapersonal nih. Intra berarti diri kita sendiri. Disarankan untuk menjadi trainer, konselor, filsuf, psikologi, dokter, wira swasta, penulis, peneliti, atau memilih jalan spiritual. Yang kecerdasan paling atasnya di interpersonal. Inter, luar, berarti pribadi dan pribadi orang lain. Boleh menjadi atau disarankan jadi guru, manajer, marketing, politisi, aktor, pekerja sosial, dan terapis. Yang kecerdasan tertingginya di musikalis, disarankan untuk jadi penyanyi, produser, penggubah lagu, guru vokal, musikal, conductor, atau pemilik toko musik. Enak banget, I love music. Nomor 6, yang kecerdasan visual spasialnya tertinggi atau 4 teratas gitulah ya, bisa atau disarankan untuk bekerja di bidang arsitektur, desainer, jahit menjahit, pilot, pelaut, seniman, pelukis, pematung, atau fotografer. Nah, Suna, ini pasti kamu banget ini. Visual spasialnya insya Allah kamu pasti tinggi. I want you to know. Kamu pasti visual spasialnya bagus, Suna. Nomor 7, kinestetiknya yang kecerdasan paling atasnya di bidang kinestetik, yaitu boleh bekerja dan disarankan untuk menjadi atlet, guru olahraga, menjahit, pengrajin, aktor, dokter bedah, atau yang suka membaca laparoskopi atau sebuah alat navigasi saat pembedahan berlangsung, pembedahan badan ya, atau jadi pandai bangunan gitu. Kalau yang kinestetik itu tidak terlalu banyak berbicara, tapi mereka banyak bekerja ya. Yang kecerdasan naturalisnya paling tinggi, boleh untuk bekerja atau disarankan di bidang kebiologian, ekologi, kimia, botanika, peternak, petani, perkebunan, pendaki gunung, koki, kolektor tanaman binatang, senang jalan-jalan atau jadi traveler, kaitannya dengan lingkungan atau apapun yang berbau lingkungan itu. Orang yang punya kecerdasan naturalis tinggi itu, begitulah. Sekian, akhirnya sudah selesai tesku ini untukmu, Suna. Ini janjiku padamu. Cepat sehat ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kita punya kesehatan mental dan jasmani, rohani yang
tetap bisa kita kontrol. Kita nggak tahu sampai kapan situasi ini berlangsung. Yang penting kita tahu ada hikmah dari segala hal yang terjadi di dunia ini. Tetap cintai kehidupan, jangan putus asa, dan tetap tonton Sabrin Cerita. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.